Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Rizky Putri Wahyuni dengan NIM 230600064, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi Stata. Untuk datanya sendiri, saya ambil dari judul skripsi tentang analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum dan sesudah krisis global 2008. Nah, untuk datanya sendiri sudah saya pindahkan ke Excel dan aplikasi Stata sudah saya download. Saya di sini menggunakan Stata MP17. Nah, sebelumnya kita harus memindahkan data di Excel ke Stata ini dengan klik data editor edit. Nah, kita copy dulu untuk datanya di Excel. Ctrl C, pindahkan ke Stata. Langsung saya klik variable names. Nah, di sini sudah kita lihat variabel-variabel kita yaitu X1, X2, dan Y. Untuk labelnya ini bisa kita tukar sesuai dengan data kita. Di sini X1 saya adalah ekspor, X2-nya adalah penanaman modal asing, dan Y-nya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Langsung saja di-close-kan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah kita lihat ada tiga variabel dengan 16 observasi. Dengan label variabel X1 adalah ekspor, variabel X2 adalah penanaman modal asing, dan variabel Y adalah pertumbuhan ekonomi. Lanjut saja kita melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama adalah ada uji normalitas. Nah, uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nah, nilai residual ini dikatakan terdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya dan tidak terpenuhinya normalitas umumnya dikarenakan adanya nilai ekstrim pada data yang diambil. Nah, langsung saja kita coba untuk uji normalitas di Stata. Nah, langsung saja kita klik bagian statistik ini. Lanjut, klik Summarious Table and Test. Dan klik distribusi. Dan tes lanjut, pilih Shapiro Wilk Normality Test. Nah, di sini kita disuruh memasukkan variabel-variabel pada data kita, yaitu X1, X2, dan Y. Langsung saja, oke. Nah, hasil dari eh, normalitas ini adalah apabila probabilitas hitung lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya. Nah, namun apabila nilainya lebih kecil, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa probabilitas dari ketiga variabel yaitu X1, X2, dan Y adalah 0,00. Artinya yaitu kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ini tidak terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya yaitu adalah uji multikolinialitas.
Nah, uji multikularitas ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan korelasi antara sesama variabel bebas. Nah, jika terdapat hubungan antara sesama variabel bebas, maka koefisien regresi cenderung tidak signifikan walaupun R2-nya tinggi. Bahkan tandanya pun mungkin salah. Nah, uji ini hanya dilakukan jika variabel bebas suatu penelitian lebih dari satu. Nah, namun, sebelum melakukan uji multikolinearitas ini, kita perlu melakukan regresi berganda terlebih dahulu, yaitu bisa langsung klik statistik, linear models, langsung linear regression. Nah, di sini kita disuruh memasukkan variabel dependennya dulu, yaitu Y, klik Y, dan untuk independent variabelnya yaitu X1 dan X2. Langsung saja, oke. Oke, di sini sudah terlihat regresi Y, X1 dan X2. Dan untuk uji multikulineritasnya, langsung saja klik statistik lagi. Lanjut, linear model and related. Lanjut, regresi diagnostik dan specification test edge. Nah, di sini ada beberapa macam pengolahan data. Kita ambil yang kita cari variance inflation factor for the independent variables atau BIF. Langsung saja, oke. Nah, untuk uji multikularitas ini dapat dilihat pada tabel kolom VIF, nilai VIF untuk variabel X1 dan X2-nya ini sama-sama 1,86. Nah, karena nilai VIF-nya ini dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5, maka dapat dikatakan ini tidak terjadi multikoliniaritas pada kedua variabel bebas tersebut atau dinyatakan lolos uji multikoliniaritas. Nah, selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Nah, heteroskedastisitas ini terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Nah, pola hubungan ini tidak hanya sebatas. Nah, uji ini adalah prosedur untuk menguji apakah varians dari error atau residual ini dalam model regresi konstan atau tidak. Jika varians tidak konstan atau terjadi perubahan varians di berbagai nilai prediktor, maka terjadi heteroskedastisitas yang melanggar salah satu asumsi penting dalam regresi OLS. Nah, untuk uji heteroskedastisitas di stata ini bisa dilakukan dengan cara klik statistik, di linear model and related, dan regression diagnostic, dan lanjut stratification test and set. Nah, di sini kita cari yang kita cari test for heteroskedasticity. Ah, ini test for heteroskedasticity atau head test. Saja oke. Nah, keputusan di heteroskedasticity ini terjadi atau tidaknya pada model regresi linear adalah dengan melihat nilai probabilitas F statistiknya atau F hitungnya. Nah, apabila nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka H0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka H0 ditolak yang artinya terjadi heteroskedastisitas.
Nah, di sini kita lihat bahwa nilai probabilitas hitungnya sebesar 0,739, yang artinya lebih besar dari tingkat alfa 0,05. Sehingga berdasarkan uji hipotesis, H0 ini diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diurutkan menurut waktu atau data time series. Nah, uji ini hanya bisa digunakan untuk data berbentuk time series atau tahunan. Nah, langsung saja kita coba untuk mencari autokorelasi. Nah, untuk melakukan uji autokorelasi ini, kita perlu memasukkan coding terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memiliki formatnya untuk format tahunan, yaitu generate waktu tahun, format waktu tahun, dan set waktu tahun. Nah, di sini langsung saja kita copy terlebih dahulu. Langsung copy dan masukkan ke comments data. Nah, sudah. Pak. Nah, untuk format ini, tahun awal ini kita masukkan sesuai data. Nah, di sini data saya dimulai dari tahun 1999. Langsung saja enter. Nah, sudah terlihat bahwa tiap variabelnya yaitu 1999 ke 2014 dengan delta 1 tahun. Nah, setelah memasukkan data ini, bisa langsung kita klik statistik. Pilih linear model and related, regression, diagnostic, dan specification test. Dan kita cari. Nah, di sini kita mencoba menggunakan Darwin-Watson statistik. Time series only saja oke. Nah, untuk hasil nilai autokorelasi ini, nah kita bisa jika nilai Durbin Watson ini berada di antara min 2 sampai plus 2 atau min 2 kecil dari DW kecil dari 2, maka tidak ada autokorelasi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai ADW 3,16 yaitu sebesar 1,832543 atau berada di antara min 2 sampai 2 atau min 2 kecil dari 1,832543 dan kecil juga dari 2. Nah, maka berdasarkan uji hipotesis ini, H0 diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi atau lolos uji autokorelasi. Nah, dari berdasarkan hasil pengujian atau uji asumsi klasik tersebut, seluruh asumsi klasik regresi linear berganda ini telah terpenuhi, kecuali uji asumsi normalitas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa modal regresi yang digunakan bebas dari masalah multikolineritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, serta menunjukkan hubungan linear antar variabel. Namun, tidak terpenuhinya asumsi normalitas mengindikasi bahwa distribusi residual atau galat tidak terdistribusi normal. Nah, oleh karena itu, model ini masih dapat digunakan untuk tujuan prediksi dan estimasi. Namun, interpretasi terhadap signifikansi statistik hasil regresi perlu dilakukan dengan hati-hati. Nah, jadi sekian uji coba saya untuk pengolahan data menggunakan aplikasi Stata. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan penggunaan kata atau
pengolahan data pada aplikasi data tersebut. Saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.